Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, setelah mengamati siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, setelah mengamati siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang ketiga, dengan mengamati gambar siswa mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya. Yang selanjutnya yaitu Ibu jelaskan bahwa lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang kita mengenali bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ibu jelaskan bahwa akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika ditempa angin atau hanyut terbawa air ketika hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi. Ya. Selanjutnya yaitu bagian tumbuhan batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang-batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya yaitu bagian daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tumbuhan adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ya, selanjutnya itu bunga. Bunga merupakan tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Setelah bunga yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuatan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil dan biji berkeping dua disebut dikotil. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Nah anak-anak,
Setelah kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan, setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Sekarang kalian cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tersebut, nanti kalian jawablah pertanyaan berikut. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Dan yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nanti kalian jawab ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya tentang bagian-bagian tumbuhan apa saja. Nah, sekian dari Ibu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.